Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kita ada di hari yang ketiga tahun 2021 di bulan April, dan renungan kita untuk hari ini dengan judul Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Yehezkel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan diri dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkel 36 ayat 26. Orang-orang muda khususnya tersandung atas frase ini, yaitu hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebutkan pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan kamu harus dilahirkan kembali. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatnya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru, suatu kehidupan yang berubah? Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada egois dan kesombongan. Kemudian suatu roh kemurahan hati akan dinyatakan, bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan, bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain, engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak kasar dan ia tidak rohani. Ia tidak memiliki hati kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang atau Yesus dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, mempertunjukkan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubah hati batu kepada hati kemanusiaan. Jadi saudara, di dalam ujian yang kita hadapi setiap hari, Tuhan tidak pernah menguji kita, tapi Tuhan mengizinkan ujian itu datang, dan ujian itu selalu datang dari si jahat. Datang kepada kita, diizinkan Allah, diizinkan Tuhan, diizinkan Yesus untuk diuji agar dapat memurnikan hati kita. Hati kita, pikiran kita perlu murni. Kita perlu memiliki tabiat seperti Kristus. Caranya adalah kita perlu ditempa seperti emas ditempa. Bagaimana caranya melihat emas itu murni? Adalah ketika bayangan kita nampak pada emas itu. Kalau Yesus, bayangan Yesus, ketika kita menampakkan Yesus, Yesus melihat wajahnya di dalam hidup kita, maka dengan demikian kita telah memiliki hati yang murni. Langkah-langkahnya di sini disebutkan adalah bagaimana kita bergantung setiap hari pada Roh Kudus, berdoa setiap hari untuk memiliki hubungan kepada Kristus. Dengan demikian kita memiliki hati yang baru. Tuhan memberkati kita pada pekabaran kita pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat menjadi putra dan putri Allah. Kami dapat menerima hati yang baru, yang datangnya daripada Tuhan, dari kuasa Allah, untuk memiliki pikiran selalu di dalam Kristus. Berkati kami hari ini, khususnya hari Sabat, dalam ibadah,
tapi juga bagi saudara kami pendengar di mana saja dalam aktivitas mereka. Tuhan juga memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.